Di dalam agama itu dijelaskan, di dalam Quran dan hadis dijelaskan mengenai berbagai hal. Karena memang agama ini tuntunan sekaligus juga tuntutan. Orang dituntun juga dituntut. Dituntun untuk mengerjakan yang baik dan dituntut untuk mengerjakan yang baik. Itu agama. Begitu juga dengan berbagai hal. Masalah makan yang baik, minum yang baik. Di dalam mencari istri, di dalam mencari calon istri, laki-laki itu ditunjukkan oleh agama, oleh Allah dan Rasul. Bagaimana dia harus memilih kepada wanita. Sebagaimana yang ini diterangkan di dalam hadis Bukhari, di Muslim juga ada, itu diterangkan tungkahul mar'atu lima liha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha fa'alaika bidatid taribat yadak. Seorang wanita itu biasanya dikawin karena hartanya, karena kecantikannya, karena kemuliaan keluarganya. Ini dari wanita, dari keluarga yang mulia, contoh seperti itu. Dan dari kekuatan agamanya, dari ketakwaan agamanya. Nah, di sini Nabi menjelaskan, maka pilihlah yang kuat agamanya. Kalau tidak, engkau tidak akan mengalami hidup yang bahagia. Kamu akan jatuh kalau tidak memilih orang yang memiliki agama. Itu petunjuk yang ada di dalam hadis Bukhari. Di dalam hadis Tirmidzi, Nabi juga menjelaskan, man nakahal mar'ata lima liha wa jamaliha hurima jamalaha wa malaha. Barang siapa yang mengawini seorang wanita semata-mata disebabkan karena hartanya atau karena kecantikannya, pasti ia takkan menikmati kedua-duanya. Lah itu. Mungkin dia cantik, tapi kecantikannya itu bukan untuk suami. Kalau dengan suaminya itu kelombrotan aja gitu ya. Tapi kalau mau keluar itu wah, wes tuan dan gak karu-karuan. Jadi kecantikannya dia bukan untuk suami. Tetapi kecantikannya dia itu yaitu dikonsumsi umum, dikonsumsi publik. Nah itu ya. Begitu juga dengan hartanya. Dikira nanti kalau punya istri kaya gitu mungkin enak gitu ya. Tapi sebenarnya malah dengan kekayaannya istri itu malah kita dijadikan pembantu istilahnya gitu ya. Nah itu. Karena salah niatnya nikah karena hartanya, karena kecantikannya, maka dia nggak dapat kedua-duanya. Waman nakahaha lidiniha razaqahullahu malaha wa jamalaha. Dan barang siapa yang menikahi wanita karena niat dia ingin agamanya wanita itu, karena agamanya wanita itu baik, maka Allah akan memberi rezeki kepada orang tersebut hartanya wanita dan kecantikannya wanita. Ternyata kecantikannya hanya untuk suaminya, ya bukan untuk publik, bukan untuk umum. Dilak-diluk foto ya toh. Di-upload nang ngene FB, di dadekno cerita nang ngene FB. Nah, didadekno dilak-diluk. Lah itu namanya kecantikannya kan bukan untuk suaminya itu. Kecantikannya untuk publik itu. Nah, itu. Ini jelas. Kalau kita salah niat di dalam nikah, dapatnya juga salah. Nah, gitu. Tapi kalau kita benar di dalam nikah, dapatnya juga baik. Nah, Nabi juga melarang lagi ini di dalam hadis Ibnu Majah di kitabun nikah ini, Nabi menjelaskan la tangkihil mar'ata li jamaliha fala'alla jamalaha yurdiha wala limaliha fala'alla malaha yutghiha wangkihil mar'ata li diniha. Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya. Sebab kecantikan itu justru bisa-bisa membuat dia itu sesat, menyesatkannya. Jangan pula menikahi wanita karena hartanya. Bisa-bisa karena dia kaya, akhirnya membuat dia sombong dan sewenang-wenang terhadap suami. Jangan pula kamu menikahi wanita yang tadi itu, jangan. Tetapi menikahilah wanita yang karena agamanya kuat, karena ketakwaannya kuat. Nah itu. Ini adalah tuntunan dari agama. Kalau kita imani betul, ya
agama kita baik, kehidupan kita juga bahagia. Nah itu, karena niatnya baik. Nah itu ya, karena niatnya baik. Lah, para jamaah sekalian, kalau saja kita dengan Allah dan Rasul sudah tidak iman, sudah tidak percaya, terus terhadap siapa lagi kita bisa percaya? Coba kita tanya hati kita. Kalau dengan Allah Rasul saja kita sudah tidak bisa taat, kemudian terhadap siapa lagi kita bisa tunduk, patuh, dan taat? Ya. Nah itu. Maka di dalam hal ini para laki-laki kalau mencari istri ya utamakanlah agamanya. Nah tentu saja yang namanya al-arwahu junudun mujannada, kalau kita ingin memiliki istri yang baik agamanya, ya kita juga harus baik agamanya, tentu itu. Karena sudah menjadi nas dari Al-Quran, berarti firmannya Allah. Nah, Allah berfirman bahwa orang yang baik itu bagi orang yang baik, orang yang buruk juga bagi yang buruk, di dalam surat An-Nur ayat 3 ini, ayat 3 itu ya. Ayat 2 ya, maaf ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Lah, la tangkihu minan nisa'i sittatan. Ini lagi ada, ya. Di dalam hadis Tirmidzi ini. Ini Nabi menjelaskan, kamu jangan menikahi wanita dari 4 macam ini. Yaitu 1, la annanatan. Janganlah menikahi wanita yang annanah, yaitu yang selalu mengeluh, nggak ada syukurnya gitu. Uripe sing didoleki, sing dipikirno iku sing gak genah tok ae, sing kekurangane tok ae. Sehingga hidupnya mengeluh terus. Itu wanita yang jelek itu, yang harus dihindari untuk dinikah. Yang nomor 2, wala mannanatan. Dan juga jangan menikahi wanita yang suka mengungkit-ungkit, undat-undat. Jangan. Nah itu. Wala hannanatan, dan jangan pula menikahi wanita yang hannana. Yaitu ini bagi yang janda ini ya, selalu merindukan suami yang dulu. Atau kalau selalu mengatakan kebaikan suami yang lain, itu termasuk hannana. Nah itu. Jadi selalu menceritakan kebaikan suaminya orang lain di hadapan suaminya dia. Nah itu. Oh kalau Pak ngene Pak, kalau Mas ngene Mas, wong iku lho apik ngene lah itu. Nah itu termasuk wanita yang hannana. Jangan menikahi wanita yang seperti itu. Wala tangkihu hadzaqatan, dan jangan menikahi wanita yang hadzaqah, yaitu yang setiap melihat sesuatu yang baik ingin memilikinya, ingin membelinya. Nah itu. Akhirnya mendesak suaminya untuk membelikan. Nah itu. Kalau Pak tuku ngene Pak kaya iko lho Pak, kaya iko lah itu ya. Yang nomor 5, wala barrokotan. Dan jangan menikahi wanita yang barrokoh, yaitu yang selalu merias wajahnya, selalu memoles wajahnya, selalu ingin tampil sempurna. Nah itu. Pokoknya kepengin wayu dhewe pokoknya. Selalu kepengin cantik kalau keluar rumah. Nah itu. Terus yang nomor 6, wala syaddakotan, dan jangan pula menikahi wanita yang syaddakoh, yaitu wanita yang selalu cerewet. Nah itu. Nek ngomong gak iso dikalahno pokoke. Nah itu. Ini yang harus kita hindari di dalam mencari istri menurut Quran dan hadis. Nah itu ya. Nah, tentu para jamaah sekalian, kalau kita kepingin memiliki wanita yang baik, ya kita harus menjadi orang yang baik dulu. Harus itu. Nah itu. Itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Tidak bisa kita memiliki istri yang baik kalau kita bukan suami yang baik. Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat.
wal khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Itu sudah ketentuan gitu. Nggak mungkin orang itu baik. Nah, itu. Terus istrinya jelek, nggak mungkin. Pasti Allah akan menjodohkan orang-orang yang baik ya dengan wanita-wanita yang baik. Nah, itu dalam Al-Quran surat An-Nur dijelaskan seperti itu. Nah, itu ya. Terus yang sebagai penutup atas segala usaha itu, setelah kita sudah usaha menjadi orang yang baik, yang taat lahir batin ya, takut kepada Allah secara lahir batin, kita sudah menjalani, kita bisa mentaati, kita bisa iman penuh kepada Allah dan Rasul secara lahir dan batin. Upaya secara nyata tadi, wanita-wanita yang kita pilih juga sudah. Maka sekarang yang terakhir adalah istikharah, sholat istikharah itu ya. Karena apa yang terjadi saat ini itu bisa saja berubah pada saat nanti, dan yang tahu itu hanya Allah. Yang tahu apakah nanti berubah jadi lebih baik atau malah jadi jelek itu Allah lah itu loh. Maka kalau kita mencari pasangan, mencari istri dalam hal ini, ya istikharah lah. Sebab kita nggak tahu orang yang baik pada saat ini apakah berubah jadi jelek nantinya. Yang tahu hanya Allah. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika itu sampai selesainya doa di dalam sholat istikharah itu.